Baik, selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar gitu? Halo, selamat malam. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Jelas, Mas Bobby. Terima kasih. Jelas, Mas. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.42, pertanda akan dimulainya kegiatan pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Selamat datang di acara Kagama HSL Talk, atau agar lebih santai, biasanya dikenal dengan ngangkring bersama Kagama HSE. Acara pada malam hari ini merupakan acara yang ketiga Kagama HSE di tahun 2025, yang pada kesempatan hari ini mengangkat tema pencapaian tujuan audit SMKP dan pelaporan oleh Pak Hadi Rahman. Selamat malam, Pak. Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini? Selamat malam Pak Bobi, sehat selalu Pak. Siap, Alhamdulillah, Pak. Baik, sebelumnya kalau kata pepatah, tak kenal maka kenalan dulu. Perkenalkan, saya Bobi Hendrawan yang pada kesempatan malam hari ini diberikan amanah untuk memandu jalannya acara. Biar makin seru, mungkin bisa ketik ataupun reaction dulu di chat dari mana aja ini ngangkring kagama SC-nya. Kira-kira monggo bisa disampaikan di kolom chat ataupun reaction. Kira-kira dari mana aja audiens pada malam hari ini untuk tidak sabar. Oh, ada yang dari UAD, ada yang dari mana lagi ini, ada yang dari Polet Kanker, ada yang juga dari Kota Malinau, Kaltara. Terima kasih atas antusiasmenya yang menandakan bahwa malam hari ini cukup spesial karena kita telah kehadiran ah, tamu juga yang cukup spesial pada malam hari ini, yang tentunya akan mengulas secara detail mengenai pencapaian tujuan audit SMKP dan pelaporan. Sebelum menuju ke acara inti, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu dari rangkaian kegiatan pada malam hari ini. Baik, untuk yang pertama yaitu pembukaan. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan langsung dengan menyanyikan lagu Himne Gajah Mada. Selanjutnya ada sambutan oleh pengurus Kagama HSE. Terus dilanjutkan untuk acara yang dinanti-nanti pada malam hari ini, yaitu sesi materi yang sebelumnya diawali dengan sesi perkenalan pemateri oleh moderator dan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini ataupun kesempatan pada Kangkring Kagama SC sebelum-sebelumnya, pasti ada hadiah atau door prize bagi penanya yang nantinya akan dipilih oleh pemateri yaitu Pak Hadi Rahman. Dilanjutkan pembagian door prize dan penutupan dan foto bersama. Baik, karena sudah tidak sabar kita semua untuk menunggu sesi materi oleh Bapak Muhammad Hadi Rahman, langsung saja kita menuju ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Menuju ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan terkait dengan riwayat hidup oleh pemateri, yaitu Bapak Hadi Rahman. Bapak Hadi Rahman merupakan lulusan dari Sarjana Teknik Sipil di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda pada tahun 2009, yang melanjutkan pendidikannya di Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Mula Warman Samarinda tahun 2018 dan dilanjut di program insinyur di Universitas Mula Warman Samarinda juga di tahun 2024. Untuk pengalaman kerja dari beliau sudah barang tentu malang melintang di dunia pertambangan, dimulai karirnya pada tahun 2012 yang menjadi HSE Supervisor di PT Santan Batubara di tahun 2012 sampai 2016. Lanjut di tahun 2016 sampai 2019 beliau menjadi QHSE Consultant and Trainer di Atalindo Jaya. Di tahun 2019 sampai 2020 beliau bekerja di HSE System and Compliance di PT Insani Bara Perkasa. Melanjutkan karirnya di tahun 2020 sampai 2023 di OHS System and Reporting PT Multi Harapan Utama, dan beliau sekarang menjadi OHS Superintendent di PT Jembayan Muara Bara Group. Sertifikasi juga banyak dimiliki oleh beliau. Yang pertama yaitu sebagai auditor SMKP Minerba. Yang kedua ada lead auditor ISO 45001 tahun 2018. Ada juga lead auditor ISO 14001 tahun 2015, auditor energi, ahli K3 umum, pengawas operasional maja atau POM, dan asesor kompetensi. Tanpa menunggu lama-lama lagi, karena kita juga sudah ingin mendengarkan materi yang kata anak sekarang itu berkolesterol, Pak. Karena isinya daging semua, katanya seperti itu. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, kalau katanya anak sekarang itu sudahi sedihmu dengan menyeduh kopi. Karena acara Kagam HSE ini ataupun ngangkring Kagam HSE barang tentu sudah pasti ada sesuatu yang kurang jika tidak menyeduh kopi ataupun mempersiapkan minuman. Jadi siapkan pikiran, siapkan laptop untuk mencatat ataupun hal yang lainnya. Mari kita sambut Bapak Muhammad Hadi Rahman yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini mengenai pencapaian tujuan audit SMKP dan pelaporan. Monggo Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Bobi Hendrawan. Suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar Pak, sangat jelas. Oke. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Ini merupakan satu kebanggaan juga buat saya bisa gabung di Kagama HSE Talk ya.
yang mana memang selama ini beberapa event yang saya ikutin ataupun saya partisipasi lebih kepada beberapa asosiasi-asosiasi dan alhamdulillah hari ini saya diundang di Kagama HSE Talk. Untuk hari ini saya akan memaparkan terkait dengan pencapaian tujuan audit SMKP dan juga pelaporan. Karena memang secara periode ya udah lewat periode pelaporan tanggal 30 Januari kemarin adalah terakhir sehingga saya pikir lebih baik yang kita sampaikan adalah bagaimana tujuan pelaksanaan audit itu bisa tercapai dan bagaimana pelaporan yang benar. Walaupun nanti mohon izin bisa saling sharing. Saya lihat di sini Pak Bobi ada beberapa senior saya, Pak Bobi. Ada Pak Istian dari KPC, kemudian ada juga Ibu Hesti, senior saya waktu di Migas. Mungkin nanti sembari saya memaparkan bisa saling sharing juga ya. Ada masukan juga sehingga nanti ilmu yang bisa kita sharing lebih komplit dapatnya. Paket spesial gitu kan ya, Pak Bobi. Baik, mohon izin saya langsung share screen ya. Eh Terlihat materi saya? Terlihat, Pak. Terlihat jelas, Pak Adi. Sudah jelas ya, baik. Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu sekalian sesuai dengan judul yang disampaikan oleh pembawa acara Pak Bobi. Hari ini saya akan memaparkan terkait dengan pencapaian tujuan audit SMKP dan pelaporan. Eh, SMKP sendiri saat ini sedang sangat hangat-hangatnya ya, rekan-rekan sekalian, yang mana memang ini merupakan sistem manajemen yang wajib dilaksanakan oleh setiap insan pertambangan, baik batu bara maupun mineral. Untuk biodata, saya pikir tidak perlu saya sampaikan, sama ya dengan Pak Bobi tadi. Mungkin izin saya akan sampaikan materi yang akan saya paparkan pada hari ini. Yang pertama adalah dasar hukum SMKP, yang mana ini merupakan dasar yang perlu kita pahamin sebelum kita melaksanakan audit ataupun membuat laporan. Kemudian juga ada tujuan audit, sesuai dengan judulnya pencapaian tujuan audit. Tujuan audit SMKP ada 4. Apa sebenarnya yang harus kita laksanakan sehingga tujuan ini tercapai? Nanti saya akan coba sharing. Kemudian juga ada yang namanya elemen-elemen SMKP. Kalau di ISO namanya klausul-klausul SMKP, menggunakan istilah elemen. Kemudian juga ada tahapan audit, ada perangkat audit, ada penetapan metode dan sampel, dan juga yang terakhir adalah pelaporan audit. Jadi dalam sistem manajemen pelaporan ini adalah salah satu hal yang penting ya Bapak Ibu sekalian. Karena sebagus apapun pelaksanaan kegiatan audit, kalau laporannya berantakan pasti hasilnya tidak akan maksimal. Karena yang akan dibaca untuk direview itu adalah laporan audit. Baik, sebelum saya masuk ke dasar hukum SMKP, mungkin kita perlu reminder kembali terkait dengan sistem manajemen keselamatan di dunia ya. Cukup banyak sekali. Ada SMK 3, kemudian juga ada APOSO standar 2000 yang kita familiar lebih ke ILO, ada BS 8800 dan yang terakhir adalah ISO 45001. Eh, ini merupakan sistem manajemen keselamatan dunia yang saat ini kita kenal ya. SMK 3 ini produknya dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian apa itu SMKP? Karena memang di dalam webinar ini tidak hanya praktisi pertambangan ya Pak Bobi ya. Ada juga rekan-rekan yang dari mahasiswa ataupun dari umum. Sehingga saya perlu sampaikan sebelum masuk ke yang lebih dalam apa sebenarnya SMKP gitu kan. Jangan sampai nanti sampai akhir sudah kita sampaikan ternyata SMKP tidak tahu itu apa gitu kan. Nah, ini saya perlu sampaikan gitu kan bahwa SMKP Minerba ini merupakan bagian dari sistem yang ada di perusahaan secara keseluruhan membantu perusahaan untuk melaksanakan keselamatan kesehatan kerja, pertambangan dan pelaksanaan keselamatan operasional. Jadi SMKP ini produknya daripada Minerba ya, Bapak Ibu sekalian. Satu sistem yang tujuan utamanya adalah keselamatan pertambangan.
keselamatan pertambangan adalah KP dan juga KO, sehingga output yang dihasilkan dari SMKP ini seharusnya adalah tidak terjadi kecelakaan berakibat ringan, berat, ataupun meninggal. Jadi outputnya harusnya ke arah sana karena yang kita kelola adalah bagaimana memastikan keselamatan pertambangan bisa berjalan dengan baik. Kemudian di SMKP itu dikenal ada 7 elemen. Di elemen kebijakan, perencanaan, elemen organisasi dan personil, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut, dokumentasi, dan tinjauan manajemen. Kesemua 7 elemen ini yang akan dilakukan implementasi dan penilaian, sehingga akan dilihat dari satu perusahaan mana elemen-elemen yang belum memadai sehingga perlu dilakukan tindakan perbaikan, mana-mana yang sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan lagi. Jadi kalau di ISO kita mengenal ada klausul 1 sampai klausul 10 gitu kan ya. Nah, di SMKP ada 7 elemen. Yang mana sebenarnya ini tidak berjauh berbeda karena semua sistem sebenarnya mirip-mirip saja ya. Hanya saja mungkin ada 1, 2 yang saling beririsan yang bisa dilengkapi oleh sistem yang lain. Nah, kalau kita masuk ke dasar hukum, untuk yang pertama, SMKP untuk dasar hukumnya sendiri adalah Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 2, yang mana di sini dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini secara umum ya, bahwa semua orang itu berhak bekerja, mendapatkan penghidupan yang layak gitu kan. Kemudian di Undang-Undang 1945 Pasal 33 yang dijelaskan bahwa bumi, air, ataupun sumber-sumber produksi itu adalah dikelola oleh negara. Sehingga ketika itu dikelola oleh negara, harus ada aturan-aturan yang diatur secara jelas terkait dengan jika Undang-Undang Nomor 4 2009 ini pertambangan dan mineral, saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 sama membahas terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian juga jika kita lihat di sini diatur terkait dengan ketenagakerjaan. Berarti untuk memastikan orang mendapatkan penghidupan yang layak, berarti terkait dengan ketenagakerjaan harus diatur. Entah jam kerjanya, kemudian juga standar penggajian, kompetensinya harus diatur, dan juga terkait dengan pelaporan. Sehingga untuk itu, maka penerapan sistem SMK 3-nya bisa berjalan dengan baik. Kemudian di mana letaknya SMKP? Untuk SMKP sendiri itu udah masuk di Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaedah pertambangan baik dan pengawasan pertambangan mineral. Di sini sudah muncul terkait dengan SMKP, kemudian juga diturunkan di Kepmen 1827 pedoman pelaksanaan kaedah pertambangan yang baik. Kemudian juknis terkait dengan pelaksanaan dan penilaiannya itu tercantum di Kepdirjen 185. Jadi ini adalah secara umum dasar hukum SMKP Minerba. Kemudian juga bagaimana pelaksanaan teknisnya itu diatur di Kepmen Dirjen 185. Jika kita lihat di sini, ini di Permen SDM nomor 26, kita lihat bahwa terdapat 9 bab terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara. Di sini juga sudah diatur bagaimana memastikan terkait dengan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan ya di bab 4. Kemudian di Permen SDM tahun 2018 di pasal 18 di sini sudah muncul kewajiban terkait dengan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan. Jadi jika kita ingat bahwa ketika udah ada istilah wajib, berarti ketika kita tidak melaksanakan akan ada sanksi yang akan mengikuti ataupun yang akan menunggu ketika kita tidak melaksanakan. Karena di pasal 18 sudah disampaikan bahwa pemegang IUP eksplorasi, IUP operasi produksi, IUP operasi khusus itu wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan. Dengan 7 elemen yang telah saya sampaikan tadi, dari kebijakan sampai dengan tinjauan manajemen. Kemudian di Kepmen 1827 sudah terbit pedoman penerapan SMKP Minerba. Jadi tadi di Permen muncul kewajibannya, kemudian bagaimana menerapkannya muncullah di lampiran 4 di Kepmen 1827
terkait dengan penerapan SMKP Minerba. Kemudian di Kepmen 1827 pun terlampir bahwa audit SMKP itu wajib dilaksanakan oleh internal perusahaan. Audit eksternal dilakukan oleh lembaga yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Skema proses pelaksanaan audit internal dan eksternal diatur pada petunjuk teknis oleh Dirjen. Ada di Kepdirjen 185. Mungkin di sini saya perlu sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa pelaksanaan audit SMKP itu wajib dilaksanakan oleh auditor internal perusahaan. Jadi ketika ada satu perusahaan memanggil konsultan untuk melakukan audit eksternal di poin 2, ini tidak menggugurkan kewajiban terkait dengan audit internal SMKP. Jadi ini hanya sebagai benchmarking ketika dilakukan oleh pihak eksternal berapa skornya SMKP-nya. Ketika dilakukan internal berapa. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa oh saya tidak punya auditor, saya panggil dari pihak eksternal, saya tidak perlu melakukan audit internal. Ini salah. Jadi audit SMKP wajib dilakukan oleh auditor internal perusahaan. Dan laporan yang dibuat oleh auditor internal inilah yang akan dijadikan sebagai laporan kewajiban berkala tahunan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Dan ini cukup susah Bapak Ibu sekalian, zaman saya untuk menjadi auditor SMKP persentase kelulusan itu hanya sekitar 20%. Jadi ketika yang ikut training 30, yang lulus cuma 7, yang lulus cuma 8 gitu kan. Diulang lagi yang lulus cuma 10. Ya mudah-mudahan saat ini juga kelulusan sudah semakin baik sehingga jumlah auditor semakin terpenuhi di perusahaan, karena memang ini menjadi kewajiban ketika perusahaan tidak melaksanakan audit, dia akan mendapatkan sanksi dari pemerintah, sehingga memang setiap perusahaan itu berlomba-lomba mengirimkan personilnya untuk menjadi auditor SMKP, karena auditor internalnya tidak bisa diwakilin oleh auditor eksternal. Selanjutnya ini adalah Kepdirjen 185, petunjuk teknis keselamatan pertambangan dan SMKP Minerba. Kepdirjen ini menjadi buku panduan para auditor untuk melaksanakan audit dan memberi penilaian. Jadi ketika tim saya turun audit, saya wajib membaca ini sebagai patokan apa yang harus saya nilai, berapa saya memberi nilai, dan referensinya apa. Jadi sebagai semacam buku pedoman, ketika saya memberi nilai dengan poin ini, dasarnya apa, saya membaca di Kepdirjen ini. Dan memang audit SMKP sudah cukup jelas disampaikan, tidak bisa audit SMKP ini auditor punya penilaian berbeda dari Kepdirjen, karena sudah di-lock di Kepdirjen sehingga auditor tinggal membaca, kemudian melihat di lapangan bagaimana hasil yang ada di lapangan. Jadi di Kepdirjen di lampiran 2 ini ada pelaksanaan penilaian pelaporan sistem manajemen. Jadi bagaimana melaksanakan, bagaimana menilai, dan bagaimana membuat laporan sudah diatur di lampiran 2 pada Kepdirjen 185. Kemudian ini yang menjadi bahasan kita hari ini adalah tujuan audit SMKP. Jadi tujuan audit SMKP itu ada 4, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah menentukan tingkat kesesuaian SMKP milik auditi atau bagiannya dengan kriteria audit. Itu yang pertama. Kedua adalah mengevaluasi kemampuan SMKP untuk menjamin pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan. Itu yang kedua. Ketiga, ini yang salah satu yang paling susah bagi kami selaku auditor, apakah audit SMKP yang sudah kita laksanakan sudah cukup efektif dalam pemenuhan tujuan yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah pengidentifikasi penerapan yang potensial untuk ditingkatkan. Jadi terkadang di beberapa perusahaan itu hanya menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan audit saja. Saya laksanakan audit, yang penting perusahaan saya tidak dikasih SP. Yang penting perusahaan saya terbebas dari surat cinta ya, dari SDM gitu kan. Yang penting KTT-nya tidak dipanggil. Mereka lupa bahwa seorang auditor wajib memastikan bahwa tujuan keempat ini semuanya tercapai. Tidak boleh salah satunya tidak tercapai. Misal di nomor 1, penentuan tingkat kesesuaian SMKP atau bagiannya dengan kriteria audit. Jadi satu perusahaan harus tahu nih SMKP-nya berada di angka berapa, kemudian berapa temuan major, minor, ataupun kesesuaiannya.
Sehingga dari situ kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan perbaikan di SMKP sesuai dengan kriteria audit, kan. Jadi kalau dulu istilah saya ketika saya di perusahaan saya sebelumnya, saya harus membuat baseline dulu nih. Perusahaan saya di angka berapa, di skor berapa. Dari situ saya akan tahu nih step untuk naik tangga berikutnya, ke tangga berikutnya sampai dengan kemampuan yang tertinggi yang bisa kita tempuh. Jadi nomor satu ini kita harus tahu tingkat kesesuaian SMKP kita berapa. Kemudian kedua, kita melakukan evaluasi kemampuan SMKP untuk menjamin pemenuhan peraturan persyaratan undang-undangan. Sesuai dengan materi yang saya sampaikan di hari ini, sebelum SMKP diterbitkan pun sudah ada dasar-dasar hukum yang sudah ada, sehingga ketika kita melakukan evaluasi kemampuan SMKP, kita wajib menjamin bahwa persyaratan-persyaratan yang ada di peraturan perundang-undangan udah terpenuhin. Jadi kita bekerja di perusahaan pertambangan, baik itu di owner, kemudian di PJP, kita wajib memastikan bahwa kita bekerja berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai. Bagaimana kita tahunya? Kita wajib melakukan evaluasi dari hasil audit SMKP-nya ataupun saat melaksanakan implementasinya. Dan ketiga, evaluasi keefektifan SMKP. Untuk evaluasi keefektifan SMKP, yang paling mudah kalau kita lihat adalah setiap perusahaan akan membuat TSP, tujuan sasaran program, setiap tahunnya. Misal, perusahaan A pada tahun ini terdapat kecelakaan berakibat injury pada area workshop yang terbanyak. Berarti ketika mereka membuat program-program perbaikan terkait dengan tujuan sasaran dan program, area workshop adalah area yang akan menjadi fokus utama mereka untuk melakukan perbaikan. Dan nanti ketika dilakukan audit SMKP akan dilihat dari program-program yang dibuat, apakah benar nih area workshop yang tadi menjadi area tujuan terkait dengan perbaikan sudah menurun angka kecelakaannya, atau kesadaran terkait dengan karyawan aspek keselamatannya sudah meningkat. Nah, ini kita bisa lihat sebagai evaluasi keefektifan sistem manajemen keselamatan pertambangan. Dan yang terakhir, identifikasi penerapan yang potensial sudah ditingkatkan. Di beberapa area kerja kita pasti temukan sudah ada area-area yang sudah cukup bagus, tapi masih ada potensi-potensi yang bisa kita tingkatkan lagi. Misal, di satu area atau di satu perusahaan, mereka sudah membuat setiap karyawan bekerja itu memiliki ID atau ID permit ataupun yang lain. Sudah cukup bagus, semua orang yang masuk sudah teridentifikasi, kemudian juga sudah persyaratannya sudah lengkap, tapi sayangnya setiap pengajuan masih manual. Orang harus ke sana kemari untuk membuat perizinan. Dan ini potensial untuk ditingkatkan. Sekarang semua sistem online dari rumah saja sudah bisa. Nah, ini mungkin hal-hal yang mungkin bisa ditingkatkan lebih baik gitu kan ya. Jadi cukup banyak hal-hal yang potensial untuk ditingkatkan. Apalagi saat ini sudah zaman serba online, kemudian juga perangkat-perangkat sudah cukup lengkap. Harusnya kita bisa sinergikan antara SOP yang ada, teknologi, dan juga implementasi di lapangan. Jadi terkait dengan tujuan audit, bagaimana untuk memastikan tujuan audit berjalan dengan baik? Yang pasti untuk SMKP kita wajib memastikan dua hal. Pertama adalah perencanaan kita harus benar. Perencanaan terkait auditnya harus benar. Dan yang kedua adalah pelaksanaan auditnya harus sesuai dengan perencanaan yang sesuai. Jadi SMKP sendiri memiliki ruang lingkup. Pertama adalah penerapan SMKP atau implementasinya. Kemudian kita lakukan penilaian. Itu biasanya audit SMKP dan pelaporan di ruang lingkup yang ketiga. Jadi untuk memastikan tujuan SMKP itu tercapai, kita wajib memastikan penerapannya benar, penilaiannya sesuai, dan pelaporannya adalah sesuai dengan peraturan dan juga yang pasti tidak telat ya, karena ada waktu yang sudah ditentukan oleh Minerba. Jangan sampai kita membuat laporan dikirimnya terserah kita, nanti aja di bulan Agustus gitu kan. Akhirnya audit yang sudah dilakukan dengan benar dinyatakan tidak tepat waktu. Nah, kemudian untuk elemen SMKP sendiri seperti yang saya sampaikan di awal ada 7 elemen. Dimulai dari elemen 1 kebijakan, elemen 2 perencanaan,
elemen 3 organisasi, elemen 4 implementasi, kemudian ada pantau dan tinjau di elemen 5, di elemen 6 dokumentasi, dan di elemen 7 tinjauan manajemen. Kalau disuruh statement mana elemen yang paling susah? Kalau menurut saya pribadi adalah di elemen implementasi ya Bapak Ibu sekalian. Karena di elemen implementasi ini di samping sub elemennya cukup banyak, satu perusahaan dinyatakan implementasinya sudah cukup sesuai ketika perencanaan, organisasi personil, dokumentasinya, kemudian pantau dan tinjaunya telah terlaksana dengan baik sehingga implementasinya bisa berjalan dengan sesuai. Dan harapannya semua elemen ini bisa sinergi sehingga didapatkan sistem manajemen yang baik secara keseluruhan membantu perusahaan untuk melaksanakan K3 dan KO dengan baik. Sedikit mungkin saya singgung terkait elemen per elemen. Di elemen 1 itu ada kebijakan. Jadi ketika nanti rekan-rekan ditanya SMKP itu ada elemen berapa aja? Elemennya ada 7. Elemen 1 terkait dengan kebijakan. Di elemen kebijakan ada 5 poin. Ada penyusunannya, ada isinya, ada penetapan, ada komunikasi dan tinjauan kebijakan. Jadi di elemen 1 ini berbicara terkait kebijakan. Kemudian di elemen kedua ini terkait perencanaan, ada penilaian awal, ada manajemen risiko, ada identifikasi terkait dengan peraturan, dan ini salah satu yang masuk di dalam tujuan audit tadi ya. Kemudian ada penetapan TSP, ini juga akan dilihat keefektifan, dan yang terakhir adalah rencana kerja dan anggaran KP, keselamatan pertama. Di elemen kedua, perencanaan merupakan satu hal yang sangat penting, dan biasanya setiap perusahaan di akhir tahun, di Desember ataupun di awal tahun, mereka semua akan membuat TSP, tujuan sasaran program, untuk memastikan dalam 1 tahun dia bekerja, ini pekerjaannya sudah terschedule dengan baik, dan juga akan dicek dari TSP yang dibuat, apakah program yang dibuat sudah berhasil menekan angka kecelakaan ataupun memperbaikan yang sudah ada. Kemudian elemen 3 ini adalah organisasi dan personil. Di sini akan dibahas banyak terkait dengan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, administrasi, kemudian juga terkait dengan penunjukan tim tangkap darurat ataupun bagian K3 serta pengawas operasi dan pengawas teknis. Kemudian di elemen 4 yang saya sampaikan tadi bahwa di sini cukup banyak berkaitan dengan pelaksanaan. Di sini adalah pelaksanaan operasional, lingkungan. Di sini yang kita maksud pengelolaan lingkungan adalah lingkungan kerja ya Bapak Ibu sekalian. Bukan lingkungan hidup, yang mana lingkungan kerja terdiri atas 10 item. Ada bahaya debu, ada pengelolaan debu, ada kebisingan, ada radiasi, ada kimia. Ini ada di lingkungan kerja. Kemudian ada kesehatan kerja, ada keselamatan operasional, bahan peledak, sistem perancangan rekayasa, sistem pembelian pun diatur di SMKP. Kemudian sampai dengan on the job safety. On the job safety ini bagaimana kita melaksanakan keselamatan di luar pekerjaan. Jadi terkadang ya ini menarik, mungkin sedikit saya bahas on the job safety. Terkadang bapaknya bekerja di tambang gitu kan ya. Tahu terkait dengan keselamatan ketika ada kondisi darurat harus seperti apa. Ternyata di rumah banyak sekali istri-istri ataupun keluarga yang tidak memahami terkait dengan keselamatan. Misal, ada anaknya terkena air panas gitu kan ya, tiba-tiba dikasih odol atau pasta gigi gitu kan. Ada yang diberi tepung gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini harusnya sudah diberikan edukasi kepada keluarganya bahwa penanganan terkait dengan luka bakar itu sudah ada yang diatur gitu kan. Kemudian bagaimana ketika anak tersedak. Nah, ini juga terkadang ketika kita salah penanganan, ini akan mengakibatkan kejadian fatal. Dan ini yang diharapkan di on the job safety kita memberikan pengetahuan keselamatan di luar pekerjaan. Jadi bukan berkaitan dengan pertambangan, tapi berkaitan dengan keselamatan anggota keluarga ataupun famili kita. Kemudian di elemen 5 ini membahas terkait dengan evaluasi dan tindak lanjut.
Jadi setiap kegiatan yang kita laksanakan, kita wajib melaksanakan evaluasi, kemudian kita akan tahu apa sih yang harus dilakukan perbaikan di tindak lanjutnya, dan kita harap dari tindak lanjut yang kita lakukan, kejadian yang sama dengan status tidak baik ini bisa ditangani dengan lebih baik lagi. Kemudian di 6 dokumentasi. Di dokumentasi ini ada manual SMKP, pengendalian dokumen, rekaman, dan juga dokumen dan rekaman. Ini adalah catatan dokumen dan rekaman. Ini di elemen 6, dan elemen terakhir adalah tinjauan manajemen. Bagaimana manajemen terlibat di dalam kegiatan kebijakan ataupun di dalam review hasil audit, sehingga dari keluaran tinjauan manajemen akan didapatkan hasil ataupun target baru yang sesuai dengan pelaksanaan yang telah direview secara setahun. Jadi tadi ada 7 elemen SMKP. Kalau kita ulang lagi, SMKP ini adalah produk yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM, kemudian terdapat 7 elemen, dan dari elemen sampai 1 dengan elemen 7 itu saling berkaitan, yang mana ditutup dengan tinjauan manajemen di elemen 7. Nah, kalau di sini kemudian saya akan membahas lebih lanjut terkait dengan tahapan audit. Bagaimana untuk memastikan kegiatan itu berjalan dengan baik, harus dibarengin dengan tahapan audit yang benar. Dimulai dari permulaan audit, pelaksanaan tinjau dokumen, pelaksanaan persiapan audit, ini masuk di tahap 1, Bapak Ibu sekalian. Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari opening audit sampai dengan closing, itu di pelaksanaan kegiatan, dan di sini adalah proses di tahap selanjutnya, pembuatan laporan audit. Nah, kalau jika kita lihat untuk permulaan audit, tadi saya sampaikan bahwa jika ingin mendapatkan tujuan audit yang benar, pelaksanaan perencanaan auditnya harus sesuai. Jadi untuk memastikan perencanaan yang sesuai, kita harus menentukan kelayakan audit, menunjuk tim ketua audit yang sesuai, yaitu orang yang memiliki sertifikat auditor SMKP terregister oleh KAIT, ini baru boleh menjadi ke tim audit ataupun ketua audit. Kemudian kita tetapkan tujuan dan ruang lingkup, serta terakhir adalah melaksanakan kontak awal dengan audit. Ini tahapan permulaan awal yang biasa dilaksanakan oleh tim audit untuk memastikan audit yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar dan juga perangkat-perangkat yang disiapkan sudah terpenuhi. Ini masih kegiatan persiapan kegiatan audit lapangan. Sebelum tadi di awal kita siapkan dulu permulaan auditnya, kemudian kita siapkan apa saja yang harus kita bawa untuk turun ke lapangan, untuk melaksanakan audit. Jadi audit itu bisa audit tinjauan dokumen dan rekaman berupa dokumen, ada kegiatan observasi, wawancara yang memang bisa dilaksanakan di lapangan. Nah, jadi di sini untuk rencana audit ada tujuan audit, ada kriteria audit, ruang lingkup, tanggal dan lokasi, waktu, peran tanggung jawab, dan juga yang terakhir alokasi sumber daya. Ini untuk rencana audit. Sebelum ke lapangan kita harus memastikan semuanya terpenuhi dengan baik. Selanjutnya masuk ke pelaksanaan audit lapangan. Untuk pelaksanaan audit lapangan seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, harus dimulai dengan opening audit. Jadi dari opening audit ini kita akan mengkonfirmasi rencana audit dan juga memberikan kesempatan kepada auditor untuk menyajikan pertanyaan. Jadi kalau kita bilang biasanya auditor itu menyampaikan bahwa kita perlu opening audit untuk kita konfirmasi dulu nih kapan mereka bisa dan mereka sudah siap nggak untuk hal-hal yang perlu kita lakukan audit. Jadi untuk opening ini sebenarnya lebih kepada tahap konfirmasi antara auditor dan auditee. Kemudian ada komunikasi selama audit, ini penting untuk memastikan kesiapan baik klien ataupun terkait dengan data-data yang kurang ataupun data-data yang diperlukan. Dan di sini mungkin ada juga biasanya kita kenal istilah tugas pemandu dan juga pengamat. Ini merupakan bukan bagian dari tim, tapi bagian yang akan melengkapi dalam kegiatan pelaksana audit SMKP. Yang mana biasanya di beberapa perusahaan seseorang sebelum menjadi auditor biasanya akan diikutkan sebagai pengamat. Jadi dia akan tahu apa saja sih yang dilakukan auditor dari opening meeting
membuat rencana audit sampai dengan closing. Sehingga dia akan siap ketika nanti suatu saat menjadi auditor. Pemandu biasanya orang yang sangat tahu terkait dengan lokasi yang akan dilakukan audit, sehingga nanti pemandu ini dapat memandu tim auditor mencapai tujuan yang akan didatangin lokasi ataupun orang-orang yang akan ditemuin. Pak Bobi mohon izin saya konfirmasi, saya sampai jam berapa Pak untuk paparannya sehingga saya bisa menyesuaikan waktunya nanti. Izin Pak Bobi, suaranya masih mute. Mohon izin Pak, untuk waktunya 60 menit tadi Pak. Oh 60 menit, oke baik. Iya. Berarti kalau diestimasi sampai 20 berapa Pak? Tadi kita mulai? Kita mulai tadi di 1941 Pak. Ngeten, Pak. Oke, berarti 2041 ya. Iya, Oke. ini Pak. Tinggal cukup panjang, saya bisa menjelaskan cukup panjang. Soalnya paparan saya cukup banyak, sekitar 80 slide gitu kan. Jadi saya khawatirnya saya percepat, ternyata waktunya masih cukup lama. Oke, baik, terima kasih Pak Bobi. Selanjutnya ini ada beberapa tugas dan tanggung jawab pemandu dalam kegiatan audit lapangan. Biasanya adalah melaksanakan kontak dan waktu untuk wawancara. Pengaturan kunjungan itu biasanya dilakukan oleh pemandu, memastikan bahwa aturan yang terkait dengan prosedur keselamatan itu oleh pemandu, menyaksikan audit, dan memberikan penjelasan atau bantuan dalam pengumpulan informasi. Nah, baik. Di sini juga mungkin saya sampaikan bahwa di dalam kegiatan audit SMKP dikenal dengan dua metode audit. Biasanya ada tinjauan data sekunder gitu kan ya. Kemudian ada tinjauan data primer. Untuk data sekunder biasanya akan dicek dua. Yang pertama adalah dokumen dan juga ada rekaman. Itu untuk data sekunder. Sedangkan yang kita sampaikan sini nanti ada kegiatan di data primer yaitu wawancara, kemudian ada observasi, kemudian ada simulasi, dan metode-metode yang dikumpulkan memang ini untuk mengkayakan data-data yang akan kita buat di dalam laporan. Jadi untuk skor SMKP mungkin saya perlu sampaikan di sini range-nya itu dari 0 sampai 4. Tapi tidak mesti 4 angka tertinggi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau SMKP kita akan menilai misalnya apakah isi kebijakan telah sesuai gitu kan ya. Nilainya range-nya misalnya 0 sampai 4. Berarti ketika angka 4 ini angka tertinggi, ini berarti tidak ada temuan atau kesesuaian istilahnya di SMKP. Ketika angkanya tidak angka maksimal di angka 3, 2, 1 ataupun 0 berarti ini menjadi temuan. Nah, ini akan kita lihat di sini. Jadi untuk merumuskan temuan audit biasanya bukti audit dievaluasi terhadap kriteria audit. Jadi buka dulu kriterianya di Kepdirjen 185. Kemudian kalau tidak ada yang tidak sesuai, ini akan menjadi bukti temuan audit. Kemudian kesesuaian dengan kriteria audit dirangkum untuk menunjukkan lokasi, fungsi atau proses. Nanti ada istilahnya PLOR. Jadi dengan istilah PLOR itu kita akan tahu problemnya apa, location-nya di mana, buktinya apa, objective evidence dan juga referensinya apa, itu di dalam perumusan temuan audit. Jadi ini kategori yang ada di SMKP, ada kategori kritikal, kategori major, kategori minor. Jadi kategori ini yang menjadi kategori temuan audit SMKP. Dan mungkin sedikit juga saya sampaikan bahwa kategori major di SMKP ini berbeda dengan kategori major di ISO. Jadi memang di beberapa perusahaan masih menganggap temuan major di SMKP kalau di dalam ISO ketika ada satu perusahaan temuan major gitu kan. Ini sudah sistemnya ada yang tidak berjalan sama sekali secara terstruktur gitu kan ya. Major dan ini menjadi masalah yang sangat besar gitu.
Tapi kalau di SMKP, temuan major ini pure berdasarkan dari scoring. Jadi kalau scoringnya tidak memenuhi dengan kriteria yang sudah ditetapkan, temuannya major. Jadi bukan temuan terstruktur yang memang bisa menyebabkan sistem itu tidak berjalan, tapi lebih kepada scoring nilai. Berbeda dengan kategori kritikal. Kalau kategori kritikal ini adalah ketika temuan itu berpotensi menyebabkan kematian. Itu kategorinya kritikal. Jadi ketika ada orang merokok di samping tempat bahan bakar, kategori kritikal. Ketika ada orang mengemudi tanpa ada license yang sesuai, dia tidak memiliki simper, ini kritikal. Dan ditemukan, ini kritikal. Jadi kalau kategori kritikal berarti kategori temuan itu berpotensi menyebabkan kematian. Dan kategori minor ketika dua kategori di atas ini tidak terpenuhi, kategorinya minor. Nanti kita akan lihat secara scoring. Nah, di sini untuk kategori kritikal ketika temuan itu dapat mengakibatkan kematian atau fatality. Kategori major dari hasil pemeriksaan elemen ditemukan sub elemen yang nilainya kurang dari 50. Jadi kalau nilainya tadi kan tertinggi misalnya 4, ketika nilainya kurang dari 50, kurang ya, bukan sama dengan 50. Kalau nilainya hanya 1, berarti kategori major. Nanti saya akan kasih simulasi 1 atau 2 biar rekan-rekan mulai ada sedikit bayangan. Dan terdapat temuan minor untuk satu sub elemen audit lebih dari 30% lokasi. Jadi misalnya dia melakukan observasi gitu kan ya. Oh, ternyata di beberapa observasi ini menjadi temuan yang sama gitu kan. Lebih dari 30% di lokasi. Ini temuannya bisa meningkat menjadi major. Dan kalau minor ini kalau nilainya kurang dari 50%, kategorinya minor dan juga ketidaksesuaian terkait dengan peraturan, standar, pedoman, dan acuan lainnya. Dan juga untuk kategori temuan ini hanya melekat pada sub elemen. Jadi di SMKP ada elemen, 7 elemen, kemudian tadi ada sub elemen. Sub elemen ini adalah turunan dari elemen 7 elemen tadi, ada sub-sub elemen. Nah, yang dihitung di SMKP menjadi temuan itu hanya sub elemen. Sini sub elemen. Ini yang akan menjadi perhitungan untuk scoring atau kategori kritikal, major ataupun minor. Kemudian si conclusion untuk penyiapan kesimpulan audit. Jadi untuk tim audit melakukan diskusi sebelum rapat penutupan dengan tujuan sebagai berikut. Jadi nanti sebelum penutupan perlu dilakukan konfirmasi kembali ya, Bapak Ibu sekalian, ditinjau temuan auditnya kira-kira biasanya gini, ketika melaksanakan audit padahal dokumennya ada atau sudah dilaksanakan. Tetapi auditi yang kita temuin bukan orang yang tepat yang memahami terkait dengan pelaksanaan sistem tersebut. Sehingga kita perlu tinjau lagi temuan ini apakah benar sudah tidak dilaksanakan atau memang benar dokumen ini tidak ada gitu. Nah, ini perlu ditinjau lagi sebelum di rapat penutupan. Sehingga kita dapatkan nanti temuan yang sesuai dengan fakta di lapangan dan juga tindak perbaikan yang sesuai. Kemudian nanti ada persetujuan kesimpulan audit dari auditi, kemudian penyiapan rekomendasi dan juga mendiskusikan tindak lanjut audit bila dicakup dalam rencana audit. Jadi kita akan diskusikan ini tindak lanjutnya apa yang harus dilakukan. Dan yang paling penting adalah untuk tindak lanjut yang dilakukan, tindak lanjut itu adalah penyebab dasarnya, bukan penyebab langsung. Misal di satu lokasi kantor didapatkan ada lantai yang selalu basah gitu kan ya. Penyebab langsungnya ada air gitu kan. Ini ada kondisi tidak aman. Dipel, besok ada lagi dipel lagi. Dipel ya udah mengclose penyebab langsungnya. Tapi ternyata yang harus dicek adalah terdapat kebocoran di plafon yang harus diperbaikin plafonnya. Nah, yang diharapkan di audit seperti itu juga. Yang dilakukan bukan hanya penyebab langsungnya yang dilakukan perbaikan, tapi penyebab dasar sehingga kejadian yang sama tidak berulang lagi. Ada kejadian kecelakaan DT gitu kan ya. Penyebab langsungnya driver overspeed, ngebut terus di jalan tambang gitu kan ya. Ternyata setelah dicek, ternyata memang driver ini tidak pernah diberikan pembekalan. Dia tidak pernah tahu berapa sih kecepatan yang seharusnya di area tambang gitu kan ya.
Berapa sih kecepatan di area front, di area jalan hauling, di area port. Nah, yang harus diperbaikin adalah penyebab dasarnya sehingga kejadian yang sama tidak terjadi lagi. Dan ini yang diharapkan dari hasil audit SMKP bahwa perbaikan yang dilakukan itu tidak hanya memperbaiki dengan status sementara dan memang ini butuh effort lebih, butuh eh, butuh tahapan ataupun proses yang cukup panjang sehingga memang kegiatan di lapangan itu secara progres dari tahun ke tahun akan meningkat perbaikan ataupun tidak terjadi hal yang berulang. Dan di sini, untuk rapat penutupan ini, mirip saja seperti rapat-rapat ISO ataupun yang lain. Di sini akan dipresentasikan temuan, berapa temuan major, berapa temuan minor, apakah ada kritikal, berapa kesesuaiannya, yang sudah sesuai dengan peraturan berapa. Dan yang paling penting adalah berapa skornya gitu kan ya. Oh, ini skor dari perusahaan A 45 gitu kan ya. Skor di perusahaan B misalnya 70. Nah, dari hasil itu apa yang harus diperbaikin sehingga skornya bisa lebih baik lagi. Di sini di rapat penutupan. Dan di sini akan saya sampaikan perhitungan hari kerja audit. Untuk hari kerja audit atau HKA ya. Jadi di SMKP sudah diatur tabelnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak bisa membuat mendes atau hari kerja audit sembarangan. Jadi misalnya karyawannya cuma 2 orang gitu kan Pak ya. Nih, sebenarnya udah diatur. Berapa hari sih kalau resikonya tinggi perusahaan, dia 3 hari minimal melaksanakan audit. Padahal karyawannya cuma sedikit aja nih. Bagaimana kalau karyawannya 10.000? 10.000 ditambah 24, berarti dia wajib melaksanakan audit selama 35 hari dengan catatan satu auditor. Kalau auditornya 2 dibagi 2, kalau 3 dibagi 3. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian, di sini jumlah hari mendes adalah tahap 1 dan tahap 2. Berarti kita harus membagi lagi untuk tahap 1 perencanaan berapa lama dan tahap 2 kegiatan dari opening dan closing berapa lama. Nah, jadi di sini tahap 1 maksimal 10% dari total waktu yang ditetapkan, tahap kedua 90% dan ini terkadang auditor juga lupa ya Bapak Ibu sekalian, membuat saja di rencana audit tiba-tiba begitu ditanya tahap 1 berapa hari? Oh, sudah include Pak semuanya, padahal harusnya udah dibagi. Tahap 1 10%, di tahap 2 itu 90%. Sehingga memang perencanaan dikasih waktu sendiri dan memang untuk tahap 1 ini tidak boleh lebih dari 10% karena judulnya maksimal ya. Jadi misalnya ada satu perusahaan auditnya itu 14 hari gitu kan ya. Tahap 1 seharusnya kalau dibagi 10% 1,4 hari ya. Nah, tidak bisa digenapkan menjadi 1,5 hari, 1,5 hari gitu kan ya, setengah harinya. Karena itu lebih dari 10% jadinya. Lebih baik diturunkan hanya menjadi 1 hari. Karena judulnya maksimal 10%. Dan juga kelas resiko tadi ada tabel yang kita tampilkan apa saja sih kelas-kelas resiko tinggi, menengah ataupun rendah itu sudah diatur di dalam tabel. Jadi kalau perusahaan pertambangan mineral dan batu bara, ini perusahaannya atau owner-nya itu langsung masuk kategori yang tinggi. Kemudian ada PJP, kontraktornya, kalau dia jenis usahanya bidang penyelidikan, eksplorasi, dan yang lain stripping batuan, kemudian juga bidang usaha pengangkutan, itu kategorinya langsung tinggi ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau perusahaan jasa pertambangan, dia hanya konsultan, kemudian juga ada bagian kesehatan, lingkungan pertambangan, pasca tambang, itu kategorinya menengah. Dan juga kalau yang ini non inti yang memiliki resiko rendah berdasarkan hasil manajemen resiko ini kategorinya rendah. Jadi ini sudah diatur kelas resikonya sehingga jumlah hari kerja auditnya jelas sesuai dengan nilai resiko dan sesuai dengan jumlah tenaga kerja. Baik, selanjutnya ada juga faktor penambah hari kerja audit. Nah, ini mungkin sedikit tips Bapak Ibu sekalian. Kalau dari saya pribadi, saya lebih cenderung melaksanakan audit itu di akhir-akhir tahun di bulan Desember gitu kan ya. Bahkan sekarang beberapa teman-teman sudah mulai melakukan audit di Januari. Kenapa?
karena kita biasanya menunggu surat edaran dari pemerintah, dari Kementerian SDM terkait dengan ini, Pak. Berapa sih rata-rata nilai nasional gitu kan ya. ASR, kemudian juga SR dan FR, sehingga kita akan tahu kira-kira kita perlu menambah hari kerja audit atau tidak gitu kan ya. Dan biasanya dari Kementerian SDM itu mengeluarkan nilai rata-rata nasional di range di bulan November, Oktober ataupun November gitu. Jadi kadang-kadang saya agak pernah beberapa kali ngelihat satu perusahaan ngelaksanaan audit di Oktober gitu kan. Padahal dia belum memiliki data statistik nasional untuk ASR dan juga FR. Ya syukur-syukur mungkin untuk nilai FR dan SR-nya nilainya 0 gitu kan ya, atau mungkin sekarang yang sangat menjadi konsen adalah di poin 5, ASR dan FFR ini adalah statistik kesehatan. Jadi, syukur ketika tidak terjadi kecelakaan berakibat injury, tapi jangan lupa ASR dan MFR di setiap perusahaan itu pasti ada, dengan nilai yang cenderung sekarang tinggi. Jadi poin 1 sampai dengan poin 7 aman gitu kan, Pak, ya. Ternyata di poin 6 di poin 5 nilai MFR kita lebih tinggi dari nasional. Jadi sebenarnya kita bisa menambah faktor penambah hari kerja audit gitu kan. Jadi lebih baik memang menunggu ini untuk memastikan audit, tapi ketika kontraktornya banyak dan dia harus turun untuk melaksanakan audit, ya mungkin tidak akan cukup ketika menunggu surat edaran ya. Dan juga ini ada faktor pengurang hari kerja audit, ini ketika perusahaan telah dilakukan audit oleh lembaga yang sudah ditunjuk, ini dia bisa mengurangi hari kerja audit dengan catatan maksimal 10%. Dan di sini ada beberapa perangkat audit. Ada formulir-formulir yang biasa digunakan, ada formulir kesesuaian, ketidaksesuaian, OV. OV ini adalah ketika satu perusahaan sudah sesuai dan dia harus melakukan peningkatan, ini masuk di tujuan keempat ya, tadi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita coba reminder kembali, karena di sini adalah materi yang saya paparkan terkait dengan pencapaian tujuan audit. Perlu kita reminder lagi untuk tujuan pertama, yang perlu kita cek adalah bagaimana skor hasil audit kita sesuai dengan kriteria audit gitu kan. Kita mendapatkan skor berapa dan juga kita telah membaca kriteria audit. Tujuan kedua terkait dengan pemenuhan peraturan perundang-undangan, kita akan cek nanti di elemen 2 ada terkait dengan peraturan perundang-undangan dan overall di SOP kita apakah seluruh peraturan-peraturan perundangan udah kita evaluasi dan kita lakukan review. Tujuan ketiga efektivitas, kita akan memastikan tujuan sasaran program kita apakah memang efektif terkait dengan target yang telah kita tetapkan. Baik dari ruang lingkup, metode kerja ataupun yang lain, dan ini menjadi faktor penentu keberhasilan audit. Dan yang tujuan keempat, kita harus memastikan bahwa kita membuat OV sehingga ada perbaikan yang akan dilakukan ketika memang di satu perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan di sini ada formulir PIKA. PIKA lebih kepada tindakan perbaikan yang harus diperbaikin, dan ini pengisian formulir audit secara keseluruhan. Ini contoh perhitungan Mendes di satu perusahaan, misalnya di PKP 2B dengan angka 24.000 gitu kan Pak. Nah, 24.000 berarti kita jumlah auditnya kita akan sesuaikan dengan tabel yang tadi, misalnya di sini 14 hari, ketika tidak ada faktor penyesuaiannya 0, jumlah auditnya maka 14. Ya ini biasanya tabel-tabel yang digunakan sebagai perhitungan data Mendes hari kerja audit. Nah, di sini terkait dengan temuan audit Bapak Ibu sekalian, ini yang sering salah ketika kita membuat laporan audit. Ini mungkin saya perlu sampaikan bahwa sampai saat ini pun 2025, 2024 kemarin kami cek di mitra kerja kami, floor ini masih banyak yang tidak sesuai. Karena kenapa? Kita cenderung membuat laporan audit buru-buru. Buru-buru, kemudian bahkan data yang kita ambil tidak komplit. Kenapa? Karena ketika kita membuat floor, data yang harus kita buat itu harus komplit. Problemnya harus jelas. Temuan itu apa? Misalnya terdapat ketidaksesuaian pada pengelolaan lingkungan kerja. Nah, ini kan belum jelas. Nah, yang harus jelas ada
terdapat ketidaksesuaian terkait dengan pengelolaan debu. Nah, lebih jelas problemnya lokasinya di mana? Di area port. Port apa? Lebih detail, lebih bagus. Objektif evidence-nya berdasarkan hasil wawancara kepada pengawas port. Objektif evidence-nya. Referensinya, hal ini tidak sesuai dengan penerapan SMKP di sub elemen 4.3. Nah, ini kan jelas. Jadi setiap temuan harus deras seperti itu. Jadi tidak bisa hanya bilang terdapat ketidaksesuaian pada kebijakan. Nah, ini nggak jelas kebijakannya, metodenya apa? Apakah wawancara, tinjau dokumen, lokasinya di mana tidak jelas, kemudian referensinya. Nah, ini yang sebagian besar rekan-rekan audit itu hanya melakukan audit tanpa memastikan floor-nya terpenuhin. Dan ini beberapa contoh metode dan sampling, biasanya ini akan disesuaikan dari permintaan kriteria. Misal di sini kita melakukan purposive sampling, random sampling, cluster, extended random. Jadi ini seluruh sampling silahkan disesuaikan dengan permintaan yang ada di kriteria audit. Ini sama ada key areas, risk based, accident based. Jadi beberapa sampling yang digunakan ada SEG, similar exposure group. Jadi kita akan melihat orang dengan paparan yang sama. Nah, kita akan monitor apakah memang pengelolaan kita belum memadai atau tidak. Ini saya skip saja. Dan untuk penetapan kategori ada kesesuaian dan ketidaksesuaian. Kesesuaian ketika nilainya maksimal, ketidaksesuaian ketika nilainya kurang dari angka yang tadi. Tadi ada major dan minor yang saya sampaikan. Ini sama, mohon izin. Nah, ini saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Jadi SMKP itu menilai hanya di sub elemen. Jadi ketika ada temuan dengan nilainya kurang dari 50%, tapi dia berada di sub elemen, sub elemen itu ketika ada di sini adalah sub elemennya, ini sub elemen, dan ketika ada 3, 12, 1 ini merupakan sub elemen, dan ini tidak menjadi temuan audit. Yang menjadi temuan adalah di atasnya. Ini ketika nilainya kurang dari 50%, 16 bagi 2, 8 gitu kan ya. Nah, kalau 7 berarti temuannya harusnya adalah major tadi. 20 dibagi 2, 10, kurang dari 10 nilainya major. Ini melekat di sub elemen. Jadi biasanya juga terdapat kekeliruan di auditor menghitung temuan major, minor ataupun yang lainnya. Nah, kalau ini 20 dibagi 2, 10 nilainya harusnya minor. Ketika ini 20 nilai pelaksanaannya 7 major gitu kan ya. Jadi bagaimana menilai major dan minor sebenarnya hanya bagaimana menjumlahkan angkanya saja atau membagi angkanya saja. Baik, ini untuk pelaporan audit. Mungkin saya sampaikan untuk dasar hukum pelaporan audit itu berada di Kepdirijen 185 terkait dengan pelaporan, kemudian di Kepmen 1827 format yang harus dibuat, kemudian juga Permen 7 ini kepada PJP ataupun IUJP. Dan pelaporan berkala itu paling lambat adalah 30 hari setelah triwulan keempat. Nah, triwulan keempat berarti Januari setiap tahunnya. Dan kalau dia bilangnya 30, kan Januari sampai 31 ya Pak. Ini pernah kemarin saya diskusi sama teman saya di perusahaan yang lama. Oh aman, laporan kan tanggal 31 dia bilang. Kalau menurut saya ketika tanggal 31 harusnya sudah terlambat. Karena dia bilang 30 hari setelah triwulan keempat ya. Berarti bukan 31 Januari. Dan ini adalah format laporan yang harus dibuat, ada latar belakang, gambaran umum sampai dengan lampiran. Dan lampirannya ini seharusnya sudah ada di Kepdirijen 185, tapi sedikit spesial tahun ini ada tambahan terkait dengan rencana audit wajib dimasukkan, kemudian kelayakan audit juga dimasukkan, dan tadi agar tujuan audit bisa terpenuhi, OV seharusnya dimasukin. Jadi dari 6, kalau kemarin kami ngirimnya 9. Setiap perusahaan membuatnya 9 lampiran. Dari formulir, tindak lanjut, daftar hadir, respon, hasil audit, kelayakan,
audit tahap 1 atau kelayakan audit, kemudian tadi ada rencana audit dan juga ada OV, ada 9. Nah, secara umum, terkait dengan, pencapaian tujuan audit, mungkin saya perlu simpulkan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk memastikan tujuan audit bisa terpenuhin, kita harus memastikan rencana audit kita telah berjalan dengan kita buat sesuai dengan peraturan, kemudian pelaksanaan audit bisa dilaksanakan sesuai dengan, rencana yang setelah kita buat. Dan yang pasti karena tujuannya ada 4, kita harus memastikan keempat tujuan yang dibuat pada SMKP semuanya terpenuhin. Dulu di 2021, 2022 banyak perusahaan tidak membuat OV, sehingga dianggap tujuan auditnya tidak terpenuhi karena apa? OV-nya tidak dibuat gitu kan. Ketika sudah sesuai ya sudah dibiarkan saja gitu kan. Dan jangan lupa untuk laporan tahun ini kita ada tambahan tadi sesuai dengan surat edaran. Harapannya setiap perusahaan sudah, membuat laporan sesuai dengan, surat edaran yang disajikan. Mungkin itu saja dari saya, Pak Bobi. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan Pak Hadi terkait dengan pencapaian tujuan audit SMKP dan pelaporan. Mungkin izin Pak untuk highlight sedikit terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Hadi terkait dengan SMKP yang merupakan produk dari SDM dan yang di dalamnya ada 7 elemen. Yang pertama ada kebijakan, yang kedua ada perencanaan, ada organisasi dan personel, ada implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, dokumentasi, yang terakhir yaitu tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja. Tadi juga tidak kalah penting pada elemen yang keempat yaitu bagian implementasi, yaitu di poin of the job safety ya Pak, karena di luar dari kegiatan pertambangan sendiri juga ada hal yang lebih penting yaitu ketika dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menerapkan K3 khususnya akan memitigasi ataupun meminimalisasi adanya resiko ataupun bahaya yang disebabkan. Gitu. Untuk pemastian agar tujuan SMKP dapat terpenuhi, dari Pak Hadi tadi juga sudah menyampaikan tips and triknya, yaitu penerapannya harus benar, penilaiannya harus sesuai, dan pelaporannya harus tepat waktu. Seperti itu ya, Pak. Jadi kata-kata juga dari Pak Hadi yang cukup menarik, karena sebagus apapun pelaksanaan audit, jika pelaporannya berantakan, pasti hasilnya juga kurang bagus. Ingat ya, Pak? Oke, baik. Selanjutnya yaitu menuju ke acara yang tidak kalah menarik, yaitu komunikasi dua arah, di mana nanti kita akan membuka beberapa pertanyaan ke Pak Hadi tentang materi yang disampaikan pada malam hari ini. Oh, ini Pak Istian Wijayanto sudah raisen. Monggo Pak, langsung saja memberikan pertanyaannya. Nanti sistemnya langsung dijawab saja ya Pak. Ya, Gitu. biar tidak lupa ya Pak Bobi. Saya lebih senang sebenarnya sesi diskusi seperti ini gitu kan. Jadi Iya dua Pak, arah. Apalagi karena kalau tidak sama ahli. Pak Ian biasanya diskusinya agak panjang kami. Baik, monggo Pak Pak Ian. Istian. Iya. Tempat dan Baik, waktu. makasih Pak Bobi. Pak Adi terima kasih nih sharingnya luar biasa. Sudah lama ya nggak kopi darat ya. Siap. Tahun lalu nih. Baik, Pak Adi, eh, izin sharing Pak untuk mohon mohon di-sharingkan maksud saya pengalaman dari Pak Adi tempo hari mengelola kontraktor yang cukup banyak gitu ya di tempat sebelumnya. Bagaimana untuk mengatur mekanisme mengontrol auditor di teman-teman di kontraktor ya dari preparation, briefing sampai final check untuk audit supaya nantinya yang kita submit ke Minerba ini presisi ya sesuai dengan kriteria. Saya rasa itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ian. Langsung saya jawab ya Pak Bobi ya. Iya Pak, langsung saja jawab Oke. Pak. Baik, mungkin ini semua sebenarnya masalah di semua owner kalau kita boleh bilang ya. Karena memang ya di samping memang kurangnya jumlah auditor,
memang tidak semua perusahaan, bahkan owner pun ada beberapa yang tidak memiliki auditor. Cuma untuk PJP, Pak Ian, perusahaan jasa pertambangan atau kita bilangnya kontraktor, yang saya selalu tekankan bahwa seperti ini, audit audit, SMKP itu melekat pada izinnya, Pak Ian. Izin ketika mereka sudah berstatement, "Saya ini harus, perusahaan saya IUJP, karena kontrak saya IUJP." Harusnya mereka tahu bahwa kewajiban yang melekat di situ mereka harus punya auditor ya. Ini dulu yang paling wajib. Jadi bukan berarti bahwa audit SMKP ini ranahnya di owner gitu kan. Ketika mereka tidak, punya auditor kita bantu, bantu setahun, bantu 2 tahun, enggak. Dan ini juga yang saya, saat ini sudah, tekankan, kami tidak mau membantu, kontraktor kami untuk melakukan audit saat ini. Karena kenapa? Kalau selalu terus dibantu, mereka akan beranggapan bahwa kewajiban ini kewajiban dari owner-nya gitu kan ya. Nah, yang ini mungkin yang perlu ditekankan, triknya seperti apa? Dulu saya pernah membuat trik dengan teman-teman, oke di tahun pertama kita bantu, dari owner turun, kita minta bantu KTT untuk melaksanakan audit gitu kan. Kita bagi mendes kita, tidak boleh bertabrakan, kita buatkan laporan audit kan, karena memang nanti verifikasi adalah owner. Tapi di tahun kedua, kita akan panggil PJO-nya untuk membuat komitmen di Q berapa sudah harus ada auditornya. Kalau auditornya tidak ada, kita akan review bahwa evaluasi kontraktor dan evaluasi PJO-nya dia tidak memadai. Karena ini kan berkaitan dengan perizinan mereka. Harusnya mereka yang bertanggung jawab atas diri mereka sendiri kan ya Pak ya. Kalau dalam 2 tahun mereka tidak bisa penuhin auditor SMKP, seharusnya kontrak mereka harus direview lagi. Seperti itu Pak Ian. Jadi mungkin kita agak sedikit saklek ya ke mereka bahwa ini sebenarnya kewajiban mereka, bukan kewajiban di kita gitu kan. Kita hanya membantu gitu. Jadi kalau saran saya lebih baik mungkin, tidak selalu dibantu Pak, dikasih kesempatan, kemudian dimasukkan di evaluasi kontraktornya, sehingga nanti mereka punya kewajiban untuk memenuhi untuk mereka sendiri. Mungkin gitu Pak Ian. Baik, makasih Pak Hadi. Ini sebenarnya juga inline ya. Saat kita diverifikasi sama yang Minerba, kita juga diminta ya di cross check berapa kontraktor UJP-nya yang sudah punya auditor dan kita diminta untuk submit terkait dengan komitmen Betul Pak Ian. kapan mau submit auditor dan kapan mau submit report. Terima kasih Pak Hadi. Siap Pak Ian, terima kasih, sehat selalu Pak. Ya Pak. Baik, selanjutnya yaitu di sini sudah ada Pak Theo yang sudah raise hand juga ini. Monggo untuk bisa langsung aja menyalakan mic-nya. Oke Pak, makasih Pak Adit. Mungkin izin bertanya Pak, kalau dikatakan bahwa audit ini terlaksana dengan baik, apakah nilai ukurnya itu laporannya itu dikatakan bagus, baru dikatakan baik, atau memang hasil dari hasil audit yang akan dicapai Pak? Mohon mungkin gambarannya Pak. Baik Pak Theo, terima kasih Pak Theo. Mohon izin Pak Theo dari mana Pak, jika saya boleh tahu Pak? Dari PT Arka Pak. Oh siap, dari PT RK. Baik, terima kasih Pak Theo. Mungkin sharing terkait dengan bagaimana terkait audit, apakah dinyatakan baik ketika memang pelaksananya setelah sesuai ataupun laporannya ya Pak Arka ya, Pak Theo ya. Ya, gitu Pak. Mungkin kalau buat saya Pak, ini juga pernah saya implementasikan di perusahaan saya sebelumnya. eh Implementasi audit SMKP itu bukan setinggi-tinggi nilai Pak. Jadi belum tentu nilai dengan hasil audit 90 itu implementasinya dinyatakan dengan benar. Nah, kalau saya boleh sampaikan bahwa kita bisa tahu implementasi itu baik atau tidak ketika memang hasil audit SMKP kita itu skornya sesuai dengan kondisi aktual, kondisi nyata. Jadi kalau nilai perusahaan itu sebenarnya 40, kita nggak bisa membuat itu menjadi 80, Pak. Nah, dari nilai 40 itu baru akan menjadi baseline untuk perbaikan selanjutnya. Jadi kalau kita mau tahu pelaksanaan auditnya itu benar atau tidak, kita harus pastikan skor yang disampaikan di laporannya itu memang menggambarkan kondisi nyata dari perusahaan tersebut. Jadi kadang-kadang kami agak lucu Pak.
ngelihat misalnya ada satu perusahaan, kami tahu nih sistem manajemennya, kurang bagus lah, maksudnya masih banyak yang kurang. Ketika kami tanya, "Berapa hasil audit SMKP-nya?" 75 gitu kan ya. Wah, kami kaget 75. Ini yang kadang-kadang yang memang, akhirnya kita meragukan hasil auditnya karena kondisi aktual yang di lapangan itu berbeda dengan laporan dan juga laporan tidak sesuai dengan kriteria. Jadi ketika kita mau sampaikan perusahaan ini apakah sudah membuat, melaksanakan audit dengan benar, yang kita pastikan adalah hasil auditnya sesuai dengan, aktual di lapangan dan laporannya sesuai dengan kriteria audit, seperti itu, Pak Tio. Terima kasih Pak Adit. Siap, Pak Teo. Wah, ini nampaknya semakin malam ini semakin ini ya Pak. Siap, Ah, Pak Bobi. diskusinya semakin Makin menarik. ramai ini Pak. Semakin menarik. Ini langsung aja ya Pak. Ini Siap. ada Ibu atau Bapak ini. Eh, mohon izin bisa langsung on mic saja. Yang dari tadi dari pertanyaan Pak Teo sudah present juga ini Pak. Baik, Monggo. terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Luciana, salah satu kontraktor di PT Energi Batu Hitam (EBH). Pak Hadi, saya mau bertanya ya, 2 pertanyaan. Yang pertama, batasan perusahaan jasa pertambangan apa saja yang wajib melakukan audit internal SMKP Minerba? Mungkin saya masih bingung antara perusahaan jasa inti dan non inti itu seperti apa batasannya. Kemudian yang kedua, terkait tadi temuan minor kan bisa berubah menjadi major kalau misalnya berada temuan ketidaksesuaian di 30% lokasi. Nah, itu bisa tolong disimulasikan misalnya di satu sub elemen apa, cara perumusannya itu seperti apa, menentukan itu adalah 30%. Nah, untuk scoring di formulir Excel audit itu, scoring misal skala 0 sampai 4 itu ditetapkan di mana? Hubungan antara 30% dan angka scoring 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik, Ibu Luciana. Ini cukup teknis ya, tapi menarik. Saya suka pertanyaan-pertanyaan teknis ya, Pak Ibu Luciana. Yang pertama ya terkait dengan batasan PJP yang wajib audit ya. Kalau sesuai dengan peraturan, audit SMKP itu melekat pada izin usaha jasa pertambangan ya. Jadi kalau kita tahu IUJP ini, berada pada perusahaan inti, sehingga yang wajib melaksanakan audit SMKP adalah perusahaan dengan status IUJP. Jadi nanti mungkin lebih mudah kalau di owner biasanya akan dicek di RKAB-nya perusahaan mana saja yang kategori inti. Nah, kita akan, melaksanakan audit di, perusahaan-perusahaan, jasa inti. Dan lebih syukur ketika memang perusahaan jasa non inti juga sudah mulai dilibatkan di kegiatan audit SMKP, sehingga memang seluruh kontraktor yang ada di perusahaannya sudah menjalankan sistem manajemen keselamatan pertambangan. Kemudian kedua, observasi di 3 lokasi ya. Jadi kalau observasi ini yang paling mudah kalau kita contohkan biasanya ada di elemen, sub-elemen, penyediaan P3K, mungkin ada tuh ya di elemen 4 seingat saya, penyediaan P3K. Jadi kita bisa melakukan observasi misal kalau tadi ngomongnya 30% gitu kan, ketika kita ngambil sampling, 4 lokasi ya, Ibu Luciana, kita ke lokasi A, B, lokasi 1, 2, 3, dan 4 lah misalnya. Eee, Ketika kita melakukan, observasi di 3 lokasi tersebut, ketika kita temukan 2 lokasi itu memadain, nah berarti kalau tadi 2 lokasi memadain dia masih 50% ya, yang sesuai. Nah, observasi itu kan lebih dari 30%. Nah, kalau lebih dari 30% berarti seharusnya yang tidak memadain hanya 1 dari 4 lokasi. Dan ini masuk kategori major. Kalau skornya tidak usah dirubah, nilai dari nilai maksimal 4 dia tetap angkanya 2, tapi secara temuan dia menjadi major. Jadi itu yang akan kita tandain sebagai temuan major berdasarkan hasil observasi di 3 lokasi. Seperti itu Bu Luciana. Jadi skornya tidak usah dirubah, karena kalau kita merubah skor ini biasanya kriterianya akan berubah kan ya, karena skor itu didapatkan dari kriteria, tapi yang kita ambil dari observasi di rencana kerja, rencana audit seperti itu.
Oh baik, berarti porsi atau bobot antara penentuan 30% lokasi dan apa namanya parameter 0 sampai 4 lah anggap itu berarti apa ya bukan menjadi patokan ya yang 0 sampai 4 itu ya. Iya, Kalau misalnya nggak ada yang menjadi lebih patokan. urgent berarti bisa dijadikan sebagai kesimpulan Betul. temuan atau kesesuaian seperti itu ya. Ya, karena kan ketika kita merubah 0 sampai 4 kriterianya akan berubah ya, Bu Luciana. Nah, kita kan nggak Betul bisa betul. merubah kriteria. Kriteria tetap saja, tapi karena ada observasi tadi, nilai yang tadi kalau dijumlah sebenarnya 50%, kita bisa naikkan itu menjadi major. Dengan catatan memang ada observasi 3 lokasi. Seperti itu, Bu. Oh, oke, baik-baik. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Hadi. Siap, Bu Luciana. Silakan Baik, selanjutnya. lanjut ke penanya selanjutnya ya Pak. Ini masih banyak yang mengantri kayaknya nih Pak, untuk Siap. bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Hadi. Monggo Pak Sardius Syagian untuk menyampaikan pertanyaannya. Selamat malam, semangat pagi. Izin bertanya Pak Hadi ya. Siap, Pak. Salam kenal. Salam kenal Pak Hadi. Mungkin ada beberapa sih, termasuk mungkin juga ada sedikit respon juga sama beberapa pertanyaan yang sebelumnya. Mungkin yang pertama saya mau menanyakan ini Pak, terkait masalah penetapan metode sampling untuk audit sendiri. Kalau yang biasanya Bapak atau tim lakukan, ataupun yang lebih efektif, itu kan tadi ada beberapa tuh. Ya. Ada yang FGDP kah? Kalau nggak salah, forum grup diskusi ya. Oh, Karena itu untuk ini Pak, FGD lebih kepada metode ya, metode audit ya, ya penentuan metode kan ya. situ kan tadi karena tadi agak di skip terkait masalah pembahasan yang metode ini audit. Oke. Nah, jadi makanya saya mau ingin bertanya, kalau di tempat Pak Hadi sendiri yang biasanya dilakukan itu metode, kalau nggak salah saya ingat juga itu ada Slovin itu masuk kategori metode pengambilan sampling juga kalau nggak salah Pak ya. Ya, sampling. Itu udah ini, sampling untuk pengambilan sampling. Ini. Jadi kalau di tempat Pak Hadi sendiri lebih sering menggunakan yang mana? Dan kemudian alasannya apa? Apakah karena efektivitas atau lebih mudah atau seperti apa? Itu yang pertama sih Pak. Oke. Kemudian juga tadi ada sedikit yang terkait masalah pelaksanaan audit disampaikan oleh pemateri yang tadi. Saya soalnya agak telat masuk. Di sini sempat disebutkan sebaiknya dilakukan di awal tahun Pak ya, di Januari. Karena bicara masalah SR dan FR ya, masalah tadi itu. Iya, salah satunya itu Pak. Dan juga Nah, sebenarnya terkait dengan program yang harusnya sudah selesai semua Desember gitu kan ya. ya betul. Ya. Tapi pertanyaan saya gini juga Pak, itu kan mungkin bisa kita lakukan di bulan Januari kalau dengan catatan tim auditornya udah banyak, karena kita kan bicara tadi main days ya. Ya. Nah, kalau ternyata dalam satu perusahaan tersebut hanya memiliki satu auditor, saya rasa mungkin juga tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau kita lakukan di awal Januari, karena seperti yang kita tahu kan tadi yang sudah disampaikan itu adalah 30 hari Pak. Berarti kan otomatis kalau satu perusahaan hanya punya satu auditor dengan Mendes dan juga jumlah pekerja yang banyak, belum lagi dia buat laporannya, saya rasa sih agak sulit Pak ya. Gitu. Jadi mungkin itu juga sedikit tanggapan terkait masalah itu. Jadi bisa mungkin yang paling maksimal atau minimal bukan maksimal, minimal mungkin di bulan Desember mungkin Pak. Karena kalau di Oktober pun saya setuju itu sudah sangat-sangat terlalu cepat karena masih banyak faktor yang diinikan. Kemudian yang pertanyaan yang kedua Pak, ini terkait masalah eviden pada saat kita melakukan audit atau kan pasti kita juga ada melakukan observasi Pak ya, observasi ke lapangan ya. Pertanyaan saya gini Pak, apakah bukti contoh kita sudah menentukan batas waktu untuk bukti audit. Nah, pada saat kita observasi di lapangan, kemudian kita menggunakan contoh kayak Pompe 2H lah. Gitu.
Nah, form P2H kan jelas di hari itu. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam sebagai bukti audit atau tidak bisa, atau karena kita sudah mengunci bahwa bukti audit itu hanya dari bulan sekian sampai sebelum pelaksanaan audit. Itu pertanyaannya, Pak. Apakah bukti audit yang di hari pelaksanaan audit itu bisa dimasukkan ke dalam sebagai bukti audit untuk kesesuaiannya, sesuai atau tidaknya, maksudnya ada kesesuaian dengan audit atau tidak gitu. Itu yang pertanyaan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya mungkin sedikit respon juga sih Pak, kalau izin, kalau boleh ya, terkait masalah yang karena kita sama-sama juga punya problem yang sama terkait masalah mitra kerja yang belum memiliki auditor. Kalau sedikit di tempat saya sih Pak, kebetulan saya juga ini owner berkata. Jadi memang ada satu case perusahaan yang sudah 2 tahun berturut-turut belum memiliki auditor. Memang dari tahun kemarin dan tahun ini itu masih kami kasih kesempatan bahwa dari kami yang melakukan. Tapi dari KTT pun langsung memberikan ultimatum lah. Ini tahun terakhir, dan jika tahun ini tahun depan belum memiliki auditor, maka kemungkinan izin atau kontrak selanjutnya itu tidak akan diperpanjang seperti itu. Atau mungkin yang selanjutnya adalah mereka bisa mengajukan, karena kan dari ESDM sendiri sudah ada penunjukan Pak ya untuk audit eksternal, kalau nggak salah ya, dari Sukovindo dan Surveyor Indonesia. Mungkin itu juga bisa dilakukan kalau nggak salah Pak ya. Kalau untuk yang pelaksanaan auditor eksternal, saya lupa auditor eksternalnya apakah kalau kondisinya memang dia tidak punya auditor juga bisa dilakukan, tapi kalau di tempat kami sih masih belum seperti itu. Masih yang kami bantu, dan memang sudah ada ultimatum dari KTT, jika tidak ada auditor akan tidak diperpanjang atau ada penilaian lanjutan lah untuk masalah itu. Kemudian juga Pak, sedikit respon sama yang tadi, mungkin menambahkan Pak Hadi juga Pak, yaitu kalau bicara kita masalah penilaian, mungkin yaitu tadi si auditor, kalau nggak salah ingat Pak, saya pernah ikut ini juga soalnya seminarnya, itu si auditor harus PIJO nggak salah ya Pak ya. Makanya sebagai auditor ya, yang dimaksud dengan keberhasilan pelaksanaan audit atau hasil audit ya harus sesuai dengan yang sudah disampaikan. Jadi ya si auditor sendiri itu harus yang namanya PIJO. Kalau nggak salah ini Pak ya, kalau nggak salah ingat sih, itu panjangannya profesional, independen, jujur, dan objektif. Kalau salah, tolong dikoreksi. Itu aja sih Pak, sedikit pertanyaan dan sedikit tanggapan apa yang sudah Pak Hadi sampaikan. Terima kasih, salam kenal, semangat pagi. Semangat pagi Pak Sardianus. Baik, saya catat ada 5 ya. Sebenarnya sedikit tapi agak banyak lah ya. Saya yang nomor 4 dulu saya jawab. Kalau nomor 4 itu kalau mungkin saya perlu sampaikan, audit eksternal tidak bisa mengganti audit internal Pak Sardianus. Jadi walaupun perusahaan ini dia membayar dulu ada Surveyor Indonesia, Sukovindo gitu kan, untuk melaksanakan audit eksternal, ini tidak bisa menggugurkan kewajiban dia audit internal. Jadi tetap wajib dilakukan. Jadi itu hanya semacam benchmarking aja gitu ya. Oh nilai saya 40 internal, saya pakai eksternal nilainya berapa gitu. Nah itu seperti itu. Jadi tetap wajib ya. Kemudian tadi PIJO saya sepakat Pak. Jadi ketika kita melakukan audit, kita harus melepas baju kita nih Pak. Kita misalnya orang sistemnya safety gitu kan ya. Ketika kita melakukan audit di departemen di perusahaan kita bukan sebagai orang sistemnya safety, tapi kita sebagai auditor. Jadi apapun yang menjadi temuan itu kita catat untuk perbaikan perusahaan. Jadi bukan berarti kita orang sistem, oh enggak nih karena saya yang buat, udahlah nggak usah dijadikan temuan gitu kan. Karena saya tahu close-nya apa ya, nggak bisa. Jadi ketika kita menjadi auditor, kita harus melepas seragam yang kita hadapin, walaupun rekan kerja ataupun atasan kita akan objektif, itu menjadi temuan akan menjadi temuan buat kita. Seperti itu Pak. Dan biasanya memang yang akan berat memang ketika di level-level subten sistem, OHS sistem gitu kan. Karena ketika itu menjadi temuan dianggap sebagai performa kerjanya jelek gitu kan ya.
Nah, ini yang harus ditekankan bahwa ada asas PIJO ya di dalam auditor dan harus dilaksanakan. Kemudian tadi evidence observasi lapangan ya, yang on the spot gitu kan. Kalau saya masih ada istilah hari periode audit ya Pak Sardianus, kita tetap November. Jadi seluruh dokumen yang ketika kita turun di tanggal 20 berarti kan ada space mungkin 5 hari ya. Harusnya 5 hari itu tidak menjadi bagian audit kita. Kalau dari saya itu akan menjadi periode audit selanjutnya gitu kan. Dulu saya pernah bekerja sebagai auditornya pemerintah Pemprov Kaltim selama 4 tahun. Itu juga menjadi dasar kita ketika masuk ke bagian legal gitu kan ya, bahwa ini bukan masuk di range audit ya Bapak, di range audit di PKPT selanjutnya gitu kan. Tapi itu bisa menjadi catatan kecil buat kita Pak, bahwa untuk audit selanjutnya kita sudah ada materi nih, bahan gitu kan. Ketika dia tidak melakukan perbaikan, ini akan menjadi catatan buat hasil audit selanjutnya. Tapi juga untuk kategori kritikal sebaiknya ini tidak menjadi masukan di alam audit, tapi minta mereka untuk lakukan perbaikan saat itu juga, kalau kategori kritikal ya, Pak Sardianus. Kemudian kenapa harus Januari ya? Nah, ini memang harus memiliki sumber daya yang cukup banyak ya, Pak Sardianus. Kalau cuma 1 orang berat memang kalau harus di Januari gitu kan ya. Paling enggak kalau ada 3 auditor, 4 auditor, maksud saya gini, kita selesaikan dulu program kerja yang dibuat selama setahun close gitu kan, baru kita turun untuk melaksanakan audit gitu kan. Jangan sampai laporan belum dibuat, tinjauan manajemen belum dilaksanakan, kita udah turun audit, hasilnya skornya kan tidak maksimal. Nggak bisa kita bilang, oh tinjauan manajemen belum nih karena belum dilaksanakan di-NA-kan dulu ya, nggak bisa. Karena on the spot apa yang kita lakukan audit, yang itu akan kita jadikan bahan gitu kan. Seperti itu. Dan yang nomor 1 metode sampling yang paling efektif sebenarnya sampai saat ini kalau buat saya ya Pak, masih wawancara dan observasi Pak. Karena FGD kita beberapa kali lakukan untuk area teman-teman operator, mekanik cenderung biasanya ada 1-2 orang yang cukup super power, biasanya ini akan mengganggu hasil yang lain. Kemudian di level manajemen gitu kan, kadang-kadang memang ada yang lebih tahu kondisi di lapangan, dia mendominasi, akhirnya kesimpulan dari FGD-nya kurang begitu maksimal. Jadi kalau kami metode yang kita gunakan biasanya yang paling efektif masih untuk data primer ya Pak ya, observasi dan wawancara. Dan untuk slopin ini biasanya kita gunakan ketika memang untuk penentuan jumlah sampling yang banyak gitu kan. Kita udah ya udah kita ambil ini misalnya kita akan ingin tahu nih berapa jumlah P2H misalnya di unit HD gitu kan ya Pak ya. Ya udah kita slopin aja untuk mewakilin jumlah dari seluruh unit karena nggak mungkin kalau kita ngecek sampai 300 atau 400 unit kan Pak ya. Ya udah kita slopin dan ini mewakilin keseluruhan seperti itu Pak Sardianus. Dan biasanya slopin nanti kalau nanti kita melakukan penilaian di Kepjini 10 ya, ketika kita melakukan kuesioner kan biasanya kita hanya slopin ya, kita hitung slopin dengan galat 5% gitu kan, galat 5% dan itu udah mewakilin keseluruhan dari populasi yang ada. Ya mungkin itu Pak Asar. Ya, terima kasih Pak Adi pencerahannya. Ya Pak, saling sharing ya. Silahkan. Baik, karena mengingat waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.17 dan untuk agenda sesi tanya jawab untuk malam hari ini sampai berakhir di 21.20 Pak. Jadi membuka 1-2 pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Hadi. Ini ada Pak Ronald yang sudah resign juga. Mungkin setelah Pak Ronald ini ada satu lagi, ngatain nih Pak Hadi. Ya Ini Pak untuk Budi. mengingatkan bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, untuk absensi dan Zoom backgroundnya ada di kolom chat seperti itu. Nanti untuk materi yang disampaikan Pak Hadi akan disampaikan ataupun dikirimkan melewati email ketika sudah mengisi presensi seperti itu. Terima kasih. Monggo Pak Ronald. Iya, terima kasih Pak Bobi. Izin Pak mau bertanya untuk Pak Adi tadi ya.
kalau pada saat melakukan audit di IUJP-nya, di PJP-nya, ini mekanisme seperti apa Pak ya? Kemudian pada saat laporan audit PJP disampaikan kepada KTT-nya, ini mekanisme seperti apa juga Pak ya? Karena kan pada saat, mohon maaf Pak, saya Ronald Pak dari PT Timah Pak. Ya. Mau diskusi juga dengan Pak Hadi ya. Ya, Pak Nah, Ronald. yang kedua Pak, ketika pada saat si IUJP-nya menyampaikan laporan kepada KTT ya, KTT. Nah, ini mekanisme seperti apa Pak ya? Karena kan pada saat kita melakukan evaluasi, ini kan satu kesatuan Pak ya. Laporan pemegang IUP itu menjadi satu kesatuan dengan laporan pemegang IUJP Pak ya. Nah, yang saya tanyakan itu mekanismenya pada saat si IUJP-nya menyampaikan ke pemegang IUP-nya Pak. Apakah di tempat Bapak ada sebuah mekanisme untuk memverifikasi laporan audit SMKP si pemegang IUJP ini Pak. Nah, sehingga pada saat laporan itu disampaikan, kita bisa melihat, ternyata ini masih ada temuan-temuan yang sebenarnya kritikal atau mayor ya. Nah, ini bisa kita berikan feedback kembali kepada si pemegang IUJP-nya Pak, yang mungkin bisa di-sharingkan Pak ke kami Pak. Kemudian yang terakhir Pak, nah kalaulah misalnya si pemegang IUJP, auditornya itu adalah direkturnya gitu, direkturnya ya. Nah, sementara untuk rekomendasi dan tindak lanjut itu ada beberapa PIC yang ditujukan kepada eh, direktur itu sendiri gitu. Nah, seberapa relevan ini bisa dilakukan? Itu Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ronald. Menarik sekali pertanyaannya Pak. Yang pertama adalah mekanisme audit PJP seperti apa ya Pak ya. Jadi ini sudah sering kita lakukan di beberapa perusahaan owner Pak. Jadi ketika kita audit di PJP, jadi ketika saya audit di PJP, berarti saya adalah auditornya PJP Pak. Misalnya perusahaan A gitu kan ya. Ketika saya ditunjuk KTT untuk membantu PTA untuk melaksanakan audit, berarti saya bukan auditornya dari perusahaan owner Pak ya. Saya akan melepas baju owner, saya akan menjadi auditornya PJP. Mekanismenya sama Pak. Rencana audit kita buat, kemudian ruang lingkup sesuai bisnis proses ya Pak ya. Jadi kalau PJP kan bisnis prosesnya nggak luas seperti owner ya Pak ya. Sesuai dengan ruang lingkupnya, kemudian nanti kita opening, kemudian pelaksanaan audit, kita closing, dan mengirimkan. Nah, masuk ke laporan audit ke KTT Pak ya. Dan biasanya setelah kita melakukan tahapan kegiatan audit, kita akan melaporkan kepada KTT Pak, laporan audit. Walaupun saya adalah misalnya owner yang dipinjam oleh perusahaan jasa. Dalam hal ini saya adalah auditornya PJP Pak. Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya buat audit. Nah, ini pernah saya alamin Pak. Saya auditornya PJP, yang melakukan verifikasi adalah teman saya di owner gitu kan Pak ya, jasa owner gitu Pak ya. Ya saya harus berani disidang sama mereka Pak. Ini gimana elemen 4.3 kan dokumennya nggak ada. Kamu kan auditornya. Wah, saya bilang iya, saya auditor PJP, saya akan pertanggungjawabkan nih evidennya. Nah, ini hasil lapangannya, nilainya segini gitu kan ya. Padahal saya sesama auditor kan Pak, sesama owner. Nah, karena saya harus melepas baju saya dan saya harus mempertanggungjawabkan ke owner. Dan kalau dari perusahaan yang sebelumnya saya laksanakan dan sekarang Pak, biasanya saya akan memberi waktu di range tanggal 25 Desember, 20 sampai 25 Desember itu batas akhir pengumpulan hasil audit Pak, PJP. Nah, di tanggal 26, 27, 28 saya akan melakukan verifikasi Pak. Karena apa? Biasanya nanti di Kementerian SDM yang akan dilakukan evaluasi adalah ownernya Pak, bukan PJP-nya. Jadi saya ngasih waktu dan itu kejadian Pak di tahun ini. Ternyata banyak sekali revisi yang kami temukan Pak di PJP. Akhirnya kami baru bisa ngirim laporan di Januari tanggal 30 Pak. Karena saya harus memastikan lapornya benar gitu kan Pak ya. Dan setelah itu kami melaksanakan audit, laporan sudah benar, baru kami yakin laporan ini bisa dikirimkan ke SDM seperti itu Pak. Jadi harus tetap ada mekanisme verifikasi, walaupun sebenarnya hak untuk melaksanakan audit itu, temuan itu tetap di auditornya Pak. Tapi kita harus memastikan bahwa yang akan kita kirim melalui KTT itu benar. Minimal adalah
laporannya sesuai dengan peraturan, lampiran yang dikirim sesuai jumlahnya gitu Pak. Jadi ketika kita verifikasi dan jumlah major minornya sesuai, kemudian floornya terpenuhin, OV-nya ada, ya udah kita baru yakin kan Pak. Jangan sampai ketika mereka kirim yang dikirim cuma absensi Pak, ataupun laporannya absensi, tidak ada PIKA, kemudian tidak ada respon manajemen, dan ini yang berkaitan dengan tadi yang terakhir ketika direktur menjadi auditor. Kalau dari kami sih menyarankan lebih baik auditor adalah orang yang incas di dalam kegiatan KP Pak ya, keselamatan pertambangan. Direktur tanggung jawabnya bukan sebagai orang yang bertanggung jawab penuh terkait dengan KP Pak ya, dalam implementasinya Pak. Bahkan saya pernah ingat dulu beberapa KTT tidak disarankan mengikuti diklat audit Pak. Karena kan dia yang menunjuk gitu kan Pak ya. Jangan sampai dia menunjuk diri dia sendiri gitu. Dan juga ini sama Pak, jangan sampai direktur memfollow up PK-nya dia sendiri gitu. Ya mungkin ya bisa dibilang mungkin nggak ada lagi karyawan yang lain gitu kan Pak sampai direkturnya turun. Padahal kan harusnya di level direktur dia hanya menjalankan kegiatan strategis ya, pengembangan bisnisnya dia gitu kan Pak. Dan kalau dirunut lebih baik sebenarnya auditor bukan di level KTT ataupun direktur, lebih baik orang yang memang incas di tanggung jawabnya. Kan biasanya nanti ketika kita tes auditor akan ditanya posisi Anda di struktur yang mana gitu kan Pak. Biasanya itu. Coba jelaskan gitu. Agak lucu Pak ketika saya direktur loh, nggak ada karyawan yang lain gitu kan. Maksudnya kan ditanya seperti itu Pak. Mungkin itu sih Pak Ronald yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Kalau boleh diizinkan lagi Pak ya. Nah, Ya Pak. jadi kan kalau di eh, UJP ini kan mungkin eh, masing-masing dari pengelolaan manajemennya kan beda-beda Pak ya, konsep konsep manajemennya ya. Nah, ada yang mungkin pada saat si UJPA ini contoh lah ya, mungkin BSB-nya sudah eh, tingkatan sudah terencana gitu ya, tapi ada juga yang masih dasar atau reaktif ya kan itu kan. Nah, sehingga paradigma si manajemennya juga beda-beda ya Pak ya terkait SMKP ini. Nah, sehingga itu yang membuat mungkin menjadi dasar si PJP ini, oh yaudah direkturnya aja sekaligus yang menjadi auditornya kan gitu. Nah, eh, ada juga sharing dari kawan-kawan IJP kalau si yang tadi Pak ya, yang bukan dari level manajemennya, yang memang aktif di lapangannya lah ya, atau apa PO-nya atau PT-nya yang ikut menjadi auditor SMKP-nya. Tetapi mungkin menjadi tantangan mereka adalah bagaimana memberikan paradigma ini kepada manajemennya Pak. Itu dia tantangan mereka ya, sehingga ketika mereka benar-benar mau menyampaikan melakukan kegiatan audit ini tidak ada mereka bisa lepas dari ya itu tadi tanda kutip ya tekanan-tekanan yang masih konsep angka tadi ya mengejar nilai angka itu Pak. Nah, ini mungkin menjadi beban kawan-kawan kalau eh, yang ditunjuk sebagai auditor di UJP-nya adalah di bawah level manajemen. Misalnya ada direktur, manajemen operasional, yang di bawahnya gitu. Itu mungkin yang menjadi beban mereka. Sharing saja Pak, kasih Pak. Siap, siap Pak Ronald, terima kasih Pak sharingnya Pak. Siap benar. Baik, karena waktunya juga sudah ini Pak lebih dari sesuai, lebih dari rundown. Mungkin untuk sesi tanya jawab bisa kita akhiri terlebih dahulu pada kesempatan kepada malam hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun apapun yang pengen disampaikan ke Pak Hadi, mungkin langsung saja mengontak ke beliau. Nanti ya Pak. Bisa Pak, silakan nanti mengontak di nomor handphone saya Pak. Apa mau disampaikan di sini Pak? Silakan. Iya, betul Pak. Mungkin Ya, gimana tuh? atau saya sharing di chat aja Pak ya nomor handphone saya. Jadi nanti mungkin kita bisa bertanya di sana. Siapa tahu juga saya tidak selalu memahami semua Pak. Yang saya tahu akan saya share, kita sambil sharing ya. Ini Oke, nomor handphone terima saya kasih Pak, Pak. saya share. Iya. Saya tadi juga melihat di kolom chat juga cukup ramai Pak.
ada yang bertanya juga ada yang menanggapi. Alhamdulillah Alhamdulillah Pak, karena untuk nggak semua acara minat. ngangkring hari ini cukup antusias Pak dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Yap. Oke, untuk sebelum mengakhiri pada kesempatan hari ini, mungkin bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang bersedia untuk menyalakan videonya, kita foto bersama. Karena untuk pembagian door prize kebetulan yang nanya pas 5 Pak. Jadi door Wah, prize-nya ada 5, yang nanya juga 5. Jadi pas gitu. dan pertanyaannya bagus-bagus Pak Bobi. Jadi Oke kalau Pak, saya suruh terus milih kayaknya angkat tangan deh. Silakan semuanya. monggo Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menggunakan virtual background dan juga mengaktifkan videonya. Kita foto bersama-sama. Saya hitung di 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mulai untuk set yang pertama. Tunjukkan pose terbaiknya. Oke, lanjut. Slide kedua. Lanjut, slide ketiga. Dan terakhir, slide keempat. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Hadi, kalau di Kagama HSE, ini kebetulan kalau dari Mas Haruna sendiri ada program baru, Pak Hadi. Ya. 1 hari 1 pantun, katanya seperti itu. Baik, nanti untuk mengakhiri perjumpaan pada hari ini, mungkin izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu dan minta untuk cakepnya nggih Pak Hadi, keadaan Bapak Ibu dan rekan-rekan. Siap. Beli kopi di kala hujan. Cakep. Belinya Cakep. beli kopinya di kota lama. Cakep. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di ngangkring berikutnya. Cakep. Baik, terima kasih atas perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga nantinya kita dapat berjumpa lagi di Ngangkring Kagama SC 2 minggu yang akan datang. Terima kasih dan semangat pagi. Semangat pagi. Selamat pagi. Selamat Bapak pagi. sekalian. Makasih Pak Adi. Terima Terima kasih. kasih Terima Sehat kasih. Pak selalu. Adi, Pak Robi, Sian. Robi. Selamat Robi, malam, Terima selamat kasih. pagi. Selamat Terima malam Kang kasih. Haruno. Siap. Izin. Luar biasa. Siap. Baik, mohon izin Bapak-Bapak seleb ya. Makasih ya Pak Adi. Sekali lagi. Baik Pak Aruno, Izin Pak thank you Pak Aruno. Adi. Sehat-sehat. Ya, Pak. Kang Christian. Sangat aman. Insya Allah aman. Siap. Coach Adi BW kabar wis kondusif. Ya udah membaik sih, tapi ya masih inilah perlu perawatan dulu. Masih di rumah sakit tapi ya. Masih di rumah sakit. Ya. Siap. Nah, Tilek salam. Pas Siap. Tilek. Ya. Yuk. Ya, yuk. Sun. Makasih. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Izin di teman-teman Bapak-Bapak semua.